Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang sering batuk-batuk? Ya, batuk berdahak di pagi hari. Nah, kira-kira batuk berdahak di pagi hari ini normal atau ini tanda penyakit serius? Nah, kira-kira apa sih yang jadi penyebab kenapa sering batuk berdahak di pagi hari? Mungkin banyak yang belum tahu, kalau sebenarnya batuk itu merupakan mekanisme pertahanan alami tubuh kita untuk mengeluarkan zat asing, ya benda asing, atau membersihkan lendir dari saluran pernapasan kita. Ya salah satunya ya dahak ya. Jadi tubuh kita itu berusaha membersihkan saluran pernapasan kita dengan cara batuk. Ya kalau seandainya di pagi hari ya bisa ya terjadi. Jadi pagi hari itu batuk berdahak atau batuk di pagi hari. Nah, batuk pagi hari ini juga bisa menjadi pertanda kalau seandainya ada kondisi medis tertentu. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab ya teman-teman batuk di pagi hari. Di antaranya yang pertama karena alergi. Nah, teman-teman, salah satu penyebab yang mungkin bikin teman-teman batuk berdahak di pagi hari yaitu karena adanya paparan alergi. Misalkan ya, debu. Misalkan saat sedang tidur ya teman-teman, ruangannya berdebu ya terpapar ya nggak sengaja ya, nggak sadar. Atau misalkan teman-teman saat bangun tidur tiba-tiba buka jendela, tiba-tiba debu ya, terkena debu. Nah jadi teman-teman ya paparan alergen tadi, kalau memang teman-teman alergi terhadap debu ya bisa ya menjadi batuk berdahak di pagi hari. Nah untuk alergi tiap orang itu bisa berbeda-beda. Ya ada yang karena debu, ada yang karena bulu hewan, ada yang karena serbuk sari tanaman dan sebagainya. Jadi bisa saja berbeda tiap orang. Yang kedua, gangguan pernapasan. Ya misalkan nih teman-teman memang sedang mengalami masalah pernapasan, yaitu pilek, misalkan sinusitis, ya alergi tadi ya, atau misalkan terpapar asap rokok terus-menerus, terpapar polusi udara. Nah, jadi teman-teman, kondisi-kondisi ini bisa menjadi ya penyebab teman-teman batuk berdahak di pagi hari. Kok bisa? Ya, jadi teman-teman, kondisi tadi bisa meningkatkan produksi lendir di saluran napas teman-teman. Nah, kalau seandainya produksi lendir meningkat, ya jelas ya tubuh kita akan terangsang untuk mengeluarkan lendir tadi, untuk membersihkan lendir tadi dari saluran pernapasan dengan cara apa? Dengan cara batuk. Ya, batuk ketika bangun tidur, ketika pagi hari ya batuk-batuk untuk mengeluarkan lendir tadi. Yang ketiga, sleep apnea. Nah teman-teman, siapa yang tidur kadang napasnya suka berhenti tiba-tiba. Jadi seperti orang tersedak. Nah kondisi ini disebut dengan sleep apnea. Nah sleep apnea ini ya ini termasuk gangguan tidur. Nah orang yang sleep apnea ya biasanya mulutnya kering ya, Kalau mulut kering biasanya iritasi ya, mudah iritasi di tenggorokan. Nah secara alami tubuh kita ini akan meningkatkan produksi lendir ya supaya nggak kering tadi ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya lendir tadi bisa jadi penyebab batuk di pagi hari, batuk berdahak. Nah jadi siapa yang mengalami sleep apnea ataupun tidurnya yang sering ngorok, mendengkur ya, ini nggak heran kalau bangun-bangun ya tenggorokannya kadang itu merasa nggak nyaman. Yang keempat, posisi tidur. Teman-teman, pada sebagian orang posisi tidur ini bisa berpengaruh ataupun berdampak ya pada ketika teman-teman bangun di pagi hari ataupun di pagi hari itu batuk berdahak. Nah, misalkan teman-teman posisi tidurnya telentang ya ataupun mendatar. Nah, ini bisa menyebabkan nanti teman-teman lendir itu menumpuk di saluran pernapasan. Kemudian nanti kalau lendirnya banyak ya dia akan merangsang refleks batuk teman-teman ya untuk mengeluarkan lendir tadi. Akhirnya ya teman-teman nanti batuk ataupun batuk berdahak di pagi hari. Nah ini biasanya pada sebagian orang ya, apalagi memiliki penyakit-penyakit tertentu. Yang kelima, GERD ataupun gastroesophageal reflux disease. Nah jadi teman-teman, penyakit GERD atau orang ngomongnya penyakit asam lambung ya ini bisa menjadi penyebab ya orang batuk-batuk nggak sembuh-sembuh ya, padahal sudah minum obat batuk 1 botol ya nggak sembuh-sembuh ya. Memang karena penyebabnya belum teratasi. Penyebabnya ya asam lambungnya ya harus diobati ya, baru nanti batuknya baru sembuh. Kalau nggak diobati asam lambungnya, batuknya terus menerus. Nah jadi harus diobati penyebabnya.
Ketika mengalami GERD teman-teman, asam lambung ya. Nah, asam lambungnya itu bisa naik sampai ke kerongkongan. Nah, kalau ke kerongkongan dia bisa mengiritasi tenggorokan ya, bisa mengiritasi nanti bagian ya kerongkongan teman-teman. Apalagi misalkan teman-teman tidur berbaring, kemudian ya gak sadar tiba-tiba asam lambungnya refleks sampai ke atas. Nah, akhirnya iritasi, akhirnya tubuh memproduksi lendir, karena asam lambung ini kan sifatnya asam, ya bisa mengiritasi. Jadi proteksi alami tubuh kita itu mengeluarkan lendir ataupun memproduksi lendir. Nah, lendir yang banyak tadi, ya itu bisa merangsang refleks batuk. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman batuk-batuk berdahak di pagi hari, ya sebagai salah satu cara pertahanan tubuh kita terhadap asam lambung. Yang keenam, asma. Pada orang yang punya penyakit asma, ya ini kalau terpapar pemicunya ya kumat asmanya. Terjadi peradangan di saluran pernapasan, produksi lendir yang berlebihan. Ya ini jadi pemicu jadinya batuk-batuk ya. Jadi orang-orang asma kalau lagi kambuh ya itu biasanya batuk-batuk juga ya, batuk berdahak. Nah, ini bisa terjadi. Nah, apalagi teman-teman ya kalau seandainya sudahlah asma ya, kemudian cuaca sedang nggak bagus ya, misalkan banyak asap rokok, polusi udara ya. Nah, ini teman-teman debu misalkan, ya ini akan memperburuk kondisi asmanya. Nah, jadi teman-teman ya kalau seandainya kondisi buruk, ya ini gejalanya makin berat. Jadi batuk-batuknya biasanya makin kencang, kemudian napasnya makin bunyi. Nah, jadi hati-hati untuk orang yang asma harus bisa mengontrol pemicunya. Jadi misalkan kalau pemicunya karena debu, karena udara dingin dan sebagainya, ya harus teman-teman antisipasi. Yang ketujuh, PPOK. PPOK ataupun penyakit paru obstruksi kronis, ya artinya teman-teman di sini penderita PPOK mengalami peradangan dalam waktu yang lama. Nah, jadi penderitanya kesulitan untuk bernapas, ya bisa sesak napas. Nah, jadi pada PPOK gejala umumnya yang paling sering adalah batuk ya berdahak. Ya, bisa juga terjadi di pagi hari. Nah, umumnya PPOK ini disebabkan oleh ya bronkitis kronis, ya kemudian juga emfisema. Nah, jadi teman-teman kalau mengalami PPOK sebaiknya mendapatkan perawatan dari dokter. Yang kedelapan, pneumonia. Nah, jadi teman-teman ya pneumonia ini adalah penyakit yang menyerang kantong udara dari paru-paru ataupun alveoli. Nah, jadi teman-teman ya pada penderita pneumonia ya bisa juga mengalami batuk-batuk. Ya batuk-batuk berdahak di pagi hari, kemudian bisa juga muncul gejala lain ya, biasanya demam, ya sesak napas, ya badannya lemah, bisa juga sakit dada ataupun kesulitan bernapas ya. Nah, ini bisa terjadi, bahkan bisa sampai menggigil. Nah, teman-teman ya kalau seandainya punya penyakit pneumonia ya, ini harus diobati sampai tuntas ya, karena ini nanti mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kesembilan, edema paru. Nah, jadi teman-teman ya edema paru, jadi penumpukan cairan di paru-paru. Nah, jadi kalau seandainya ada cairan di paru-paru, ya itu udara itu pasti akan terganggu ataupun terhambat ya. Kantong udara paru-paru mau mengembang, mau mengempis, ya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terganggu. Ya ini kondisinya akan sesak ya, sesak kemudian juga batuk-batuk, ya batuk-batuk berlendir. Nah, jadi teman-teman ya kondisi ini bisa seperti orang tenggelam ya. Jadi paru-parunya terisi cairan. Nah, untuk pengobatannya gimana? Ya, untuk pengobatannya teman-teman batuk berdahak di pagi hari, ya ini disesuaikan dengan penyebabnya. Karena tidak semua sama ya, tergantung penyebabnya apa. Jadi kalau seandainya batuk di pagi harinya karena teman-teman sakit GERD, ya diobati GERD-nya ya, baru sembuh, minum obat asam lambung ya, atur pola makan. Kemudian misalkan teman-teman batuk-batuk di pagi hari, kemudian sudah minum obat, ya tidak ada perubahan, atau minum minuman bahan alami, misalkan jahe, ya madu, lemon, itu juga nggak ada perubahan, sebaiknya konsultasikan ke dokter, apalagi kalau keluhannya bertambah parah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.